apa yang tidak bermanfaat baginya. Wa ini mru'un zahabat sa'atun min umrihi. Dan jika saja seseorang berlalu, hilang satu saat, satu masa dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, di dalam selain apa yang dia diciptakan untuknya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku. Tapi dia tidak menyibukkan itu. Dia sibuk dengan urusan yang lain. Maka la jadirun antatula alaihi hasratuhu ila yaumil qiyamah. Maka sungguh layak baginya untuk nanti panjang penyesalannya dia. Panjang dan lama penyesalannya dia sampai kepada hari kiamat. Orang yang hidupnya banyak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, itu artinya Allah berpaling dari orang tersebut. Artinya Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Waman jawazal arba'in, kata Nabi, dan barang siapa yang melampaui umur 40 tahun. Mungkin banyak dari kita di sini sudah lewat semua 40 tahun ya. Mungkin lewatnya udah jauh. Lewatnya udah kejauhan ya. Ada yang udah lewat 20 ya, ada yang udah lewat 10. Tapi kalau yang lewat 30 kayaknya belum ada ya. 70 tahun. Barang siapa yang melampaui umur 40, kata Nabi, walam yaglib alaihi khairuhu syarrohu. Tidak mengungguli, tidak mendominasi kebaikannya atas keburukannya. Ya, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Masih 50-50 dah. Apalagi kalau yang keburukannya lebih banyak. Fal yatajahhaz ilan nar. Maka hendaklah dia siap-siap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ini satu peringatan alarm dari Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang. Ya, kalau kita mau ngukur ini orang agamanya bagus apa enggak? Islamnya bagus apa enggak? Ukurnya gimana caranya? Tarkuhu ma la ya'nihi, indikatornya dia meninggalkan segala yang tidak berfaedah buat dia. Segala yang tidak manfaat buat dia. Jadi perkara-perkara itu Pak, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi ujung sama ujung kanan itu wajib, ujung kanan itu haram, ujung kiri itu haram. Ini ujungnya. Di antara itu turun kelasnya, turun derajatnya adalah di bawahnya wajib sunnah. Sunnah itu apa sih? Ya, sunnah dalam fikih ya. Karena bahasa sunnah ini jangan keliru. Sunnah itu terminologi, istilah di dalam berbagai disiplin ilmu. Sunnah di dalam ilmu fikih, sunnah di dalam ilmu hadis, sunnah di dalam ilmu sejarah itu berbeda. Ya. Di sini maksudnya sunnah itu definisi hukum di mana sesuatu itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti kalau nanti kita sholat sunnah ba'diyah habis zuhur. Zuhurnya wajib, tapi sunnahnya sesudahnya ba'diyah. Meskipun ba'diyahnya zuhur dan qobliyahnya zuhur, ya ada berapa itu semuanya? 4 ya. 4 qobliyah zuhur, 4 ba'da zuhur. Di antara 4 itu 2-nya adalah muakkad, sunat muakkad, yaitu ditekankan betul. Jadi 4 paling enggak 2 kerjakan, ba'diyahnya paling enggak juga 2 kerjakan. Itu sunnah. Nah di bawahnya sunnah itu ada mubah. Mubah itu dikerjakan enggak dikerjakan enggak dapat apa-apa. Dikerjakan enggak dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dapat dosa.
Baru ke sini makruh, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Baru naik haram, dikerjakan berdosa, tidak dikerjakan berpahala, dapat pahala. Nah, kita bicara malayaknihi itu sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Sesuatu yang layaknihi yang tidak bermanfaat, tidak perlu itu pasti bukan sesuatu yang sunnah. Karena sunnah itu pasti perlu. Karena diperintahkan oleh agama. Ya. Urusannya cuma tinggal dua. Ya, mubah dan makruh. Kalau mubah itu netral, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau makruh masih ada larangannya, tapi larangannya lemah. Sehingga kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah, perkara-perkara yang tidak perlu ini adalah ranahnya dua ini. Ya. Kalau makruh taruh deh kita tinggalkan, jangan kita lakukan. Meskipun tidak ada dosa kita mengerjakannya. Apa sih contoh yang makruh? Ya, contoh yang makruh kita sunnah masuk masjid pakai kaki kanan. Kita pakai kaki kiri masuk, itu makruh. Sunnah wudhu, ya basuh tangan pakai cuci tangan kanan dulu. Kita tangan kiri dulu, itu makruh. Makan pakai tangan kanan sunnah, makan pakai tangan kiri makruh. Ya. Minum duduk sunnah, minum berdiri makruh. Ya, dikerjakan tidak berdosa tapi dilarang. Nah, karena dilarang kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Maka kalau di zaman sahabat dulu, di zaman generasi awal Islam, sahabat itu tidak pernah membedakan antara makruh dan haram. Pokoknya Nabi larang, Allah larang, tinggalin. Nabi bilang begini, ikutin. Mau wajib, mau sunnah, ikutin. Nabi larang ini, mau wajib, mau haram, mau makruh, tinggalkan. Kayak misalnya masuk masjid, ya kalau sekarang sholatnya kan agak renggang-renggang ya Pak ya, karena distancing. Dulu zaman sebelum pandemi kita sholatnya rapat-rapat. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi rapat lagi ya Pak ya. Amin. Kalau pandeminya sudah berlalu. Karena kita sholat rapat-rapat di masjid, maka ada perintah untuk mandi setiap 7 hari sekali Pak. Jadi Rasulullah itu mengatakan seorang muslim itu paling tidak mandi 7 hari sekali. Ya kalau kita mungkin ketawa dengar mandi 7 hari sekali. Karena apa? Orang Arab itu kalau nggak mandi itu nggak keringetan. Nggak kayak kita. Kita kalau nggak mandi sehari aja nggak enak. Jadi kalau di Arab, di Eropa yang dingin itu tidak masalah. Karena tidak lembab. Di kita karena lembab. Maka kata Nabi minimal sekali seminggu. Kenapa? Karena hari Jumat itu orang Islam datang ke masjid. Kalau dia 7 hari nggak mandi, datang ke masjid. Kira-kira di masjid gimana itu? Ya, yang sop berbaris di sebelah kanan kirinya gimana? Ya, nggak mandi ke masjid sholat Jumat. Nah ini makruh, ya makruh. Kenapa? Baunya masya Allah. Ya. Mungkin kalau dia nyebur ke empang, ikannya mati semua, begitu. Kira-kira begitu. Begitu juga makan jengkol, makan pete, ya, nggak cuci mulut, nggak sikat gigi, nggak siwak, langsung sholat jamaah. Softnya rapat. Begitu imam waladhdallin, amin, kencang suaranya. Bau jengkol ke kanan kiri. Nah, ini makruh, mengganggu orang sholat. Nah yang makruh ini kita tinggalkan, kita jauhi. Sekarang kita bicara yang halal. Ya Pak ya, kita bicara yang halal. Yang halal itu banyak tidak? Banyak, ya kan? Tapi halal ini ya bisa dapat pahala sesuatu yang halal atau sesuatu yang mubah ini kalau kita niatkan untuk ibadah. Misalnya ya kita olahraga. Olahraga itu hukumnya apa? Mubah, ya kan? Dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Olahraga namanya juga. Tapi kalau olahraga niatnya saya olahraga niatnya untuk supaya badan saya sehat. Ya Allah, saya niat olahraga badan saya sehat, saya bisa ibadahnya dengan baik, saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk menghidupi anak istri saya.
Ini dapat pahala kalau niatnya begini. Meskipun perkaranya mubah. Makan minum hukumnya apa? Mubah, makan minum. Karena semua orang butuh makan. Nggak disuruh juga orang pasti makan, pasti minum, mubah saja. Tapi ketika makan niatnya, saya niat makan ya Allah untuk menguatkan diri saya untuk ibadah, untuk saya bisa menjalankan kebaikan dengan tenaga yang ada dari makanan ini, ya Allah berkahilah makanan ini, insya Allah meskipun mubah dapat pahala. Ya, nonton TV itu hukumnya apa? Ya mubah-mubah aja, boleh-boleh saja. Asal ya di situ nggak ada perkara yang dilarang oleh agama. Misalnya televisi suka banyak gambar-gambar yang masya Allah ya nggak layak dilihat. Nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau nonton TV kelamaan, udah azan masih duduk aja, ya zuhur jam 12 masih di depan TV, sampai jam 2 masih di depan TV, setengah 3 masih di depan TV, waktu zuhur mau habis, ya kalau masih dia sempat sholat zuhur itu makruh nonton TV-nya. Tapi kalau sampai lewat waktu sholat masuk asar dia belum sholat, haram nonton TV-nya, dosa dia. Jadi perkara mubah itu bisa berbalik menjadi halal, bisa menjadi sunnah, dapat pahala, bisa menjadi makruh, bahkan bisa haram. Ya. Makanya kita harus menghindari perkara mubah yang seperti ini. Maka udah waktunya perkara-perkara yang mubah itu dikurangi. Saya nggak bilang ngurangin makan ya Pak ya. Walaupun makan jangan banyak-banyak, apalagi udah tua. Ya, makan nggak boleh banyak-banyak. Saya nggak bilang ngurangin olahraga, karena olahraga itu baik. Yang tidak berfaedah sama sekali. Seperti nongkrong, ngobrol, pulang dari kantor, main ke gardu, pos, ketemu sama tetangga, ngobrol sampai malam. Ini perkara-perkara yang mubah, kalau terbanyak di situ, nanti bisa tidak sempat beribadah, sehingga waktunya habis untuk perkara yang seperti ini. Nah, kita jangan sampai masuk golongan yang dikatakan Nabi, orang yang ya mencapai lebih banyak faedah tidak faedahnya, itu tanda-tanda Allah berpaling dari dia. Kebalikannya, orang ya sebenarnya pemahaman kebalikannya, orang yang banyak kebaikannya. Makanya dikatakan di sini ya, kalau dia mencapai umur 40 tahun, bahkan sebelum 40 tahun, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak keburukannya tidak lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia siap-siap masuk ke neraka. Tapi kebalikannya, orang yang banyak kebaikannya, bahkan sebelum 40 tahun, apalagi setelah 40 tahun, maka itu tanda-tanda Allah ingin memberi kehidupan dunia dan akhirat yang baik buat dia. Ya, tanda-tanda. Karena gini, Rasulullah pernah bersabda begini, seseorang itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum alam semesta ini diciptakan, kita ini udah ada semua di sana. Takdir kita sudah ada di sana. Kita akan mati jadi orang husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah, udah ada di Lauhil Mahfuz. Begitu Rasulullah ngomong begini, sahabat langsung lemes. Ya Rasulullah, kalau begitu apa kita ngandelin catatan kita aja udah di sana. Kalau Allah pengen kita jadi orang baik, ya jadi orang baik. Kalau kita pengen nggak kepengen jadi orang baik, jadi orang jelek, ya jadi orang jelek. Apa begitu? Mengandalkan begitu? Ya, kalau dalam ilmu kalam itu dikenal dengan kelompok Jabariyah, fatalisme. Yang cerah aja dah, Allah maunya gini. Ya. Tidak, kata Rasulullah, tidak. Ada satu yang membuat kita semangat. Apa kata Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan nanti untuk jadi ahli surga, maka hidup di dunianya itu dia doyan ibadah. Dimudahkan untuk beribadah, mudahkan untuk kebaikan, apa aja dia kerjakan. Ringan ibadah buat dia.
Tapi kalau Allah ingin menciptakan dia jadi orang yang sengsara di dunia dan akhirat, khususnya di neraka, maka jalan hidupnya itu sudah kelihatan. Meskipun kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh memponis kita yang sekarang di masjid pasti lebih baik mereka yang ada di jalanan. Belum tentu. Karena kita belum ketemu ajal kita. Kita belum tahu ending semuanya. Ya. Ukurannya adalah bil khawatim. Innamal umuru bil khawatim, kata Nabi. Perkara-perkara itu timbangannya hanya pada saat ujungnya, akhir. Makanya ada istilah husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Penutup yang baik. Artinya ajalnya baik. Ada su'ul khotimah, lawannya artinya ajalnya tutupnya jelek. Ada orang yang hidupnya beribadah terus menjelang ajalnya. Silakan lihat di hadis Arba'in Nawawi hadis ke-5. Sampai dia jaraknya dengan surga itu tinggal 1 hasta begini. Ya, dalam metafora perumpamaannya, jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Tapi karena takdir Allah dia ini jadi orang sengsara di akhirat, maka pada detik-detik itu, naudzubillah, khususnya ya, kita berlindung kepada Allah di akhir hayat, itu ujian itu banyak sekali. Khususnya pada saat sakratul maut. Itu setan iblis akan berusaha untuk mengajak kita kepada kekufuran. Di mana pada saat itu seorang hamba berada dalam kehausan yang sangat-sangat haus, dan hanya iblis itulah yang bawain air. Kamu mau saya kasih air, hilangin haus, tapi kamu keluar dari agamamu. Nah, di situ banyak orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Zohirnya muslim, hidupnya sepanjang hidupnya ibadah, tapi husnul su'ul nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ini ngeri kalau sampai begini, kalau kita bicara bab ini, meskipun ini kasus ini sangat jarang, ya sangat jarang. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis Arba'in tadi, orang yang hidupnya maksiat terus, tapi karena Allah sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz itu dia ahli surga, di ajal-ajal terakhirnya, umur-umur terakhirnya, dia kemudian taubat, sempat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu rahasia. Hadis ini cuma mau menekankan bahwa usaha kita sebesar-besar apapun tetap kembali kepada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi memberikan apa? Bunga hati kita, ya, gembira hati kita dengan apa? Orang itu jalan kemana, arahnya udah kelihatan. Kalau di waktu sholat dia pergi ke masjid, insya Allah dia orang baik. Dia akan jalan akhiratnya baik. Tapi begitu azan dia milih nongkrong di kafe, sholatnya ditinggalin, itu tanda-tanda, kata Nabi. Kira-kira begitu. Seseorang itu dimudahkan kepada apa nanti dia. Dia mau jadi ahli surga, dia mau jadi ahli neraka, dia akan ke arah sana. Maka marilah kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kebaikan ini supaya umur kita ini berfaedah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ya, a'zarallahu mro'an balaghositin. Dalam riwayat lain dibilang balaghomsin. Allah itu tidak lagi menerima uzur, alasan, kalau bahasa kita alasan, orang yang udah mencapai umur 60. Bahkan kata Nabi dalam riwayat lain umurnya 50. Pada saat dia 50, dia belum ibadah, belum taat kepada Allah. Atau 60 dia belum ibadah, belum taat kepada Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat, Allah tidak akan menerima alasan dia. Kalau masih 40 insya Allah masih aman. Ya, 40 insya Allah masih. Bahkan kelebihannya orang yang umur 40 kata Nabi, orang yang masuk usia 40 Allah akan gandakan pahalanya. Ini kegembiraannya. Ya, kemudian nanti kalau udah umur 70, ya, 80 itu Allah ampuni segala dosa-dosa. Kalau sampai 90 lebih itu udah orang yang sangat bonus umur, karena umurnya umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Itu kata Nabi mereka dikenal di langit sebagai tawanan-tawanan Allah di bumi. Kenapa? Harusnya udah mati dia masih hidup gitu. Jadi kayak orang tawanan. Orang yang begini udah nggak ada dosanya. Makanya orang-orang yang sepuh-sepuh, ya, rajin-rajinlah kita minta doa.
Karena dosanya sudah habis, orang yang sudah sepuh-sepuh itu. Maka para hadirin sekalian, kalau udah 60, 50 udah nggak ada alasan. Kalau masih, maaf ya, misalnya orang umur 30 sudah wafat. Allah masih bisa untuk maafnya, ampunnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia jatah umur di dunianya dikit. 40 masih aman. Tapi kalau udah 50, 60 ini yang repot. Maka ya Allah sudah peringatkan. Allah memberikan mekanisme peringatan kepada kita. Apa sih peringatan? Di antara peringatan kita adalah uban yang tumbuh di rambut kita. Uban itu adalah nasihat kepada kita. Hai fulan, aku sudah hadir. Waktumu di dunia nggak lama lagi. Ayo beribadah. Ayo beramal soleh. Ayo taubat. Ayo kembali kepada Allah. Insya Allah kalau kau kembali kepada Allah, taubatan nasuha, Allah ampuni segala yang pernah lalu dan Allah berikan pahala buat engkau yang akan datang. Tapi kalau kau di usia yang ini kau tidak bertaubat, maka dosa yang lalu masih ada, dosa yang akan datang pun kau masih akan terima. Maka mari sama-sama nasihat ini, ya. Saya mohon maaf tidak bisa terangkan terlalu detail karena memang waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan nasihat dari Imam Ghazali kepada muridnya ini bahwa umur waktu itu tidak mudah, ya, tidak perkara yang mudah untuk kita kelola. Banyak dari kita yang membuang umur kita secara sia-sia. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya ahli surga pun ada masih nyeselnya juga. Ahli surga nanti di surga, itu kan udah serba enak, makanan enak, tempat enak, semuanya serba enak. Apa yang nggak ada di surga? Segala kenikmatan. Tapi masih ada yang disesalin. Apa yang disesalin? Yaitu sa'atun la yadhkurullaha fih. Yaitu saat-saat, detik-detik, menit-menit dia waktu itu tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Rugi. Karena orang surga tahu bagaimana fadilahnya orang berzikir. Sehingga coba dulu zikir saya lebih banyak. Coba dulu baca Quran saya lebih banyak. Coba dulu ngaji saya lebih banyak. Orang surga aja masih bisa nyesel begitu. Karena apa? Karena dia melihat sendiri di surga nanti kenikmatannya, balasannya orang-orang yang berbuat kebaikan kepada di surganya nanti. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan bisa jadikan pegangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala salah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.